Sahabat Indonesia, saya harus sampaikan bahwa saya yakin 1.000.000% bahwa tidak ada intens dari Ibu Risma untuk menghinakan daerah Papua sebagai tempat buangan. Saya yakin tidak seperti itu. Itu artinya Kementerian Sosial, bukan di Jenderal Jamsot, sehingga tidak ada yang nongol. Ini Kementerian Sosial, kok masih di kotak-kotak kayak gitu? Tolonglah, rakyat susah sekarang ini. Teman-teman itu masih beruntung. Setiap bulan ada gaji. Coba yang dijual di luar. Gimana aku mau ngasih makan mereka? Kalau masak gitu aja kayak gitu modelnya. Masak telur aja kayak gitu modelnya. Tolong mulai sekarang belajar. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial, bukan di Dijen Rehabilitasi Sosial. Paham? Mulai sekarang, saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini, tak pindah semua ke Papua. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah video, mendengar, kemudian membaca berita Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah-marah besar di Bandung. Ceritanya Ibu Menteri ini sedang melakukan sidak di salah satu lembaga di bawah Kementerian Sosial di Bandung, karena waktu itu ada rencana pembukaan dapur umum untuk memberikan makan kepada rakyat yang sedang membutuhkan karena di masa PPKM darurat. Ini sesuatu yang mulia, inisiatif yang sangat-sangat mulia, karena pemerintah memberikan asupan gizi, memberikan makan yang sangat layak kepada rakyatnya. Nah, pada saat proses Ibu Risma mengkontrol salah satu lembaga difabel di Bandung, gitu, Menteri Risma kecewa sekali, karena apa yang diharapkan oleh beliau jauh dari yang dilihat. Yang pertama adalah alat masak, kompornya kurang, karena harus merebus telur sekian ribu untuk masyarakat, tapi kompor yang tersedia kurang. Atau yang kedua, pimpinan ini, instansi yang didatangi oleh Bu Risma ini agak aneh juga dalam kondisi pandemi gini menyiapkan organ tunggal gitu. Jadi Bu Risma ini akhirnya terakumulasi ini kenggondoannya ini. Pertama ada organ tunggal, sesuatu yang tidak pas, tidak pantas gitu di masa pandemi seperti sekarang. Ketersediaan kompor kurang sekali, dan yang membuat Bu Risma semakin meledak adalah ternyata pegawai ASN di lembaga itu justru banyak yang ongkang-ongkang kaki di dalam ruangan ber-AC, tidak mau membantu di dapur umum. Ini pemicu yang membuat Bu Risma marah. Nah, saya mengerti. Karena terakumulasi kemarahan Bu Risma, ketidakpuasan Bu Risma sebagai menteri, anak buahnya bekerja, ya mungkin pejabat-pejabat yang dulu begitu ya, dalam kunjungan dalam bentuk apapun disiapkan organ tunggal. Mungkin si kepala instansi yang dikunjungi Bu Risma tidak pernah tahu gaya bekerja Bu Risma yang tidak suka basa-basi, yang tidak suka bermanis-manis begitu. Jadi akhirnya terjadi
kesalahan-kesalahan yang menumpuk, dan Bu Risma melihat sendiri ASN yang digaji negara justru tidak mau turun membantu di dapur umum. Mereka dibungkang-bungkang kaki di tempat ber-AC. Nah, ini membuat Bu Risma marah. Nah, ada satu problem, ya. Bu Risma ini kalau marah, mohon maaf, saya kritisi juga, kadang-kadang tidak terkontrol, tidak terkendali. Meskipun saya mengerti kenapa beliau harus marah, tapi terkadang memang tidak terkontrol. Sehingga pada saat beliau marah, menyebut orang-orang itu piai-piai semua dan sebagainya, itu sih oke gitu ya. Nah, ada satu kalimat yang menurut saya tidak ada intens apa-apa, tidak ada maksud apa-apa. Bu Risma mengatakan, kalian kalau tidak becus bekerja akan saya buang ke Papua. Nah, ini jadi soal. Beberapa orang dari Papua menghubungi saya, termasuk Pak Bupati di salah satu di kabupaten di Papua, mengatakan, Pak Rudi, tolong sampaikan kepada Bu Risma bahwa Papua itu adalah bukan tempat buangan. Nah, ya inilah, kalau kita marah tidak terkontrol, akhirnya narasi-narasi yang tidak perlu itu terucap begitu saja dan berdampak yang tidak seperti yang kita harapkan. Saya bisa memastikan bahwa tidak ada niat sebiji jarah pun dari Ibu Risma untuk menghina daerah Papua. Sama sekali tidak. Beliau hanya emosi. Yang saya bayangkan, Bu Risma hanya berpikir bahwa orang-orang di Jawa, di Bandung ini kalau dimutasi ke daerah yang jauh itu menjadi ketakutan. Mungkin Bu Risma melihat daerah di Indonesia yang paling jauh adalah Papua. Nah, tapi jujur saja saya mengerti teman-teman Papua kalau tersinggung, kalau marah gitu. Jadi mungkin saya tidak bisa mengatasnamakan Ibu Risma, tapi saya bisa membayangkan, saya tahu beliau orangnya tidak mempunyai jiwa yang rasis begitu ya. Jadi tidak ada niat untuk mendiskreditkan atau menjelekkan atau memframing Papua itu daerah yang tempat buangan. Tidak, saya yakin tidak seperti itu. Nah, sekali lagi ini hanyalah emosi yang tidak terkendali. Dalam hal ini saya mohon kepada Ibu Risma, kepada seluruh pejabat negara, sipil maupun tentara, Polri juga, hati-hati. Kalau mau marah mungkin boleh marah, tapi tolong jangan di ruang publik, dilihat wartawan, kemudian diviralkan, mungkin diam-diam ada yang memvideokan. Ini era digital, jadi hati-hati. Dan kalaupun marah harus terkendali, jangan menyebut daerah-daerah di Indonesia atau suku apapun, agama apapun, sehingga bisa dimaknai secara sempit dan salah. Hati-hati. Yang paling baik tidak usahlah marah-marah terlalu berlebihan gitu. Marah boleh, tegas, terukur, itu yang paling tepat. Bu Risma tidak bisa lagi membawa gaya kepemimpinannya waktu beliau menjadi wali kota Surabaya, menjadi menteri, tidak bisa. Di Surabaya bisa melihat marahnya meledak-meledak, kayak histeris seperti itu, sambil nangis-nangis juga kadang-kadang. Tidak bisa lagi seperti itu. Bu Risma menteri. Menteri ini adalah pembantu presiden. Artinya sepak terjang menteri pasti diasosiasikan ini adalah mengatasnamakan presiden. Karena presiden selalu mengatakan tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Masalahnya Presiden Jokowi tidak pernah marah-marah seperti itu. Marahnya beliau pasti terkendali dengan kalimat-kalimat yang terukur gitu. Jadi sekali lagi Bu Risma, tolong jangan marah-marah. Marahnya boleh tegas, terukur menurut keputusan. Kalau perlu mutasi orang-orang juga benar itu ke daerah manapun, tapi sesuai dengan kebutuhan daerah gitu ya. Tapi tolong juga jangan menyebut harus dibuang di sana, dalam tanda kutip dipapuakan. Ini akan dimaknai berbeda oleh saudara-saudara kita di Papua. Sekali lagi, sahabat Indonesia, saya harus sampaikan bahwa saya yakin
1.000.000% bahwa tidak ada intens dari Ibu Risma untuk menghinakan daerah Papua sebagai tempat buangan. Saya yakin tidak seperti itu. Yang kedua, saya sangat mengerti kalau teman-teman saudara saya di Papua tidak berkenan atau tersinggung dengan ucapan Ibu Risma. Sangat mengerti. Nah, untuk itu yang ketiga saya memberikan saran kepada pejabat termasuk Ibu Risma untuk hati-hati dalam menata narasi, memberikan ujaran di ruang publik, harus terukur dan terkendali. Marah boleh, tapi dilakukan secara terkendali dan jangan sampai menjadi bumerang seperti sekarang. Itu saran saya kepada para pejabat dan kepada saudara saya di Papua. Sudahlah, lupakan saja. Ini hanya orang marah karena ini pegawainya Bu Risma yang di Bandung waktu itu memang pemalas semua, gitu ya. Malas, yang lain kerja dalam kondisi pandemi, rakyat lagi kelaparan, enak-enak di ruang ber-AC. Jadi wajar Ibu Risma sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, apalagi menteri, itu agak emosi. Di sini kerja keras di dapur panas-panasan, pegawai yang digaji negara makan uang rakyat berleha-leha di ruang AC. Jadi sangat bisa mengerti. Kemudian yang tadi saya katakan tiba-tiba datang dan disiapkan organ tunggal dan penyanyinya, ini memang nggak pas gitu. Tapi itulah yang terjadi sehingga beliau marah. Jadi kepada saudara saya, mohon maafkan Ibu Tri Risma hari ini. Beliau tidak ada niat sedikit apapun, saya yakin itu. Meskipun beliau tidak mengatakan kepada saya, tapi saya tahu gestur dan rekam jejak seorang Tri Risma hari ini. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Tetap kita harus menjaga kesehatan, tetap melaksanakan 5M. Yang paling penting, tetap optimis, kita bahagia kita. Dalam kondisi yang sangat kritis memperhatikan pandemi seperti ini, kita harus optimis, kita harus sehat, dan yang paling penting, kita harus berdoa kepada Tuhan agar semua kita dan saudara kita dan seluruh Indonesia mulai terbebas dari pandemi COVID-19. Itu doa saya, harapan saya untuk Anda semua dan untuk Indonesia. Yang terakhir, jangan lupa pakai masker double. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia tercinta. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan yang paling penting salam sehat untuk Indonesia tercinta. Saya Rudi Eskandar.